بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Maha suci Allah, Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya milik Allah. Oleh karena itu jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan manajemen dari PT Badak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para jemaah sekalian yang hadir, panitia yang memperjuangkan acara ini, semoga diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua keluarga besar PT Badak yang dimuliakan dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, sudah sampai Butang. Atas kemudahan Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak bisa terbayang bagaimana kebanggaan saya sebagai orang dari Madinah baru mendapatkan izin tinggal di Indonesia sebagai orang asing tanggal 1/1/2009 dan mulai aktif dalam perjuangan dakwah 2010. Dan waktu itu saya masih ingat belum bisa bahasa Indonesia. Dan bagi saya itu sebuah karunia, mulai dari 2010 sampai sekarang, alhamdulillah bisa berdakwah dengan bahasa yang difahami oleh Bapak Ibu. Faham kan? Ya susah juga kalau translate bahasa itu. Pertama, perasaan berceramah sama yang membawa translate-nya belum tentu sesuai, dan juga menghabiskan banyak waktu. Akhirnya karena translate-nya jadi separuh jamaah ngantuk dan tidur. Tapi kalau secara langsung itu lebih enak. Biarpun belum sempurna, tapi saya selalu berdoa, ya Allah berilah kepada saya bahasa yang bisa difahami walaupun tidak lancar. Kalau lancar tidak faham, susah juga. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya masih ingat sedikit ya sebelum kita acara santai ya, santai-santai saja, jangan terlalu rasmi. Saya sedikit memberikan gambaran karunia Allah Subhanahu wa taala bagi saya atas firman-Nya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Allah yang selalu diberikan kepada kita, kalau boleh kita sempat menceritakan, itu menjadi salah satu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat pertama belajar atau dikasih tahu sama teman bahasa Indonesia. Saya selama ini tidak pernah ambil kursus bahasa Indonesia, tidak pernah masuk sekolah atau belajaran. Malah sampai sekarang untuk membaca bahasa Indonesia agak sedikit sulit, belum begitu lancar. Kalau baca Quran alhamdulillah lancar, tapi baca Quran yang agak susah. Saya diajarkan sama kawan saya 4 kata. Beliau menyampaikan kepada saya 4 kata ini di mana-mana orang Indonesia tahu. Pokoknya bawa aja.
Tapi saya waktu itu tidak diberitahu artinya. Dan alhamdulillah Allah kasih kepada saya kemudahan bisa cepat hafal. Dan saya yakin itu semua berkahnya Al-Quran. Saya dapat belajar, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Itu yang diajarin, dikasih tahu sama teman. Jadi alhamdulillah saya bangga bisa menghafal 4 kata itu. Jadi setiap ketemu orang, Assalamualaikum, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Ketemu ibu-ibu, sama, Assalamualaikum, apa kabar, mau kemana, bagus, aku cinta kepadamu. Jadi orang semua pada, apaan ini orang? Tapi subhanallah, saya memang tidak pernah mimpi Bapak Ibu. Tak pernah bisa terbayang lahir besar di Madinah, tapi bisa sebelum 2009 kami banyak berjuang di Afrika sebagai tugas tarawih, dan ternyata Indonesia surga. Kalau di Afrika saya tidak bisa bilang neraka, tapi neraka kan di akhirat. Tapi di Afrika luar biasa, setengah mati kita berjuang. Tapi sejak saya datang ke Indonesia, saya jujur saja, mungkin karena ada kaitan persaudaraan kita sebagai Muslim. Yang kedua, banyak jamaah haji umrah orang Indonesia. Yang ketiga, yang memperjuangkan agama dalam sejarah Indonesia, pertama membawa agama ke Indonesia dari bangsa Arab, Hadramaut, Yaman. Dan saya ada sedikit turunan ke Yaman, walaupun saya belum pernah ke Yaman, tapi lahir besar di Madinah, Arab Saudi. Ternyata pas saya datang di sini, saya sampai alhamdulillah Bapak Ibu selama 3 tahun, dengan izin Allah sudah bisa mendapatkan kelilingi Indonesia 90%. Hampir semua daerah yang belum saya masuk Irian Jaya. Dan ini insyaAllah kami sekarang merubah sistem dakwah, karena saya punya target 10 tahun di Indonesia insyaAllah menciptakan 1 juta penghafal Al-Quran. Selama 3 tahun kami berjuang di bagian barat, mulai dari Jakarta dan seterusnya, bagian barat Indonesia. InsyaAllah mulai tahun ini kita merubah menjadi bagian timur. Kalimantan bukan pertama kali. Sebenarnya Kalimantan alhamdulillah dari ujung ke ujung sudah. Malah Balikpapan hampir berkali-kali, apalagi Samarinda, apalagi kabupaten di dekat Balikpapan. Ada yang 6 jam seperti Muara Jawa dan daerah-daerah yang lain. Dan nebrang pun dari Kalimantan, nebrang lautnya juga kemarin dari Tarakan, nebrang laut kira-kira 3 jam, baru tiba di Balikpapan, kemudian dijemput sama panitia di sini, dan sama-sama datang kemari. Dan insyaAllah mudah-mudahan yang saya harapkan Bapak Ibu bukan untuk mencari nama di Indonesia, bukan untuk mencari kekayaan. Alhamdulillah semua support dan dukungan daripada jamaah untuk kami, walaupun ada sebuah bantuan sebagai hadiah datang atas nama pribadi saya sendiri, alhamdulillah kami semua menggunakan dan mensalurkan semua bantuan itu untuk umat. Saya memang dari Arab Saudi di sana, tapi saya bukan turunan kerajaan. Saya turunan Nabi Adam. Saya bukan datang atas perintah raja, saya bukan ditugaskan, saya datang atas kemauan sendiri, dalam biaya sendiri, dalam perjuangan sendiri. Kalau orang-orang yang kita belajari di Afrika, saya bertemu dengan orang-orang yang memperjuangkan agama non-Islam. Yang saya mengherankan mereka, seorang wanita cantiknya luar biasa, waktu bertemu usianya kurang lebih 32 tahun, dan beliau menceritakan kepada saya di Afrika, seorang Nasara, saya di Afrika dari usia saya 18 tahun. Sampai 32 tahun umurnya. Memperjuangkan agama. Kita sebagai Muslim yang membawa agama yang benar,
yang sudah diridai Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dan kita sama-sama membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ini perlu perkataan ini ada bukti. Bukan hanya sebuah kata yang kita ucapkan. Malah kita sama-sama baca sampai hampir kita semua hafal. Waktu kita salat membaca dalam iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana yang lillah? Yang mana yang lillah? Yang kita lihat kesibukan manusia mengejar dunia luar biasa. Padahal waktu kerja ditentukan 8 jam, masuknya jam sekian, habisnya jam sekian. Tapi di luar kerja pun masih manusia mencari dunia. Seolah-olah tidak puas dan tidak akan puas. Yang miskin, stres. Yang kaya, stres. Yang sehat, stres. Yang sakit, apa lagi? Yang sudah beristri berkeluarga, stres. Yang belum berjodoh, stres. Yang sudah punya keturunan, stres. Yang tidak punya anak, stres juga. Semuanya stres. Kenapa kita menjadi manusia? Ya, padahal kita memiliki kehidupan, apalagi di Indonesia. Subhanallah, kalau kita bandingkan Indonesia dan Afrika, luar biasa kenikmatan yang Allah limpahkan untuk Indonesia. Surga dunia. Di sana orang-orang, kalau waktu kita membawa Al-Quran, diributkan di kampung. Karena cuma satu Quran. Satu. Diributkan. Akhirnya kita meeting rapat. Ini coba lihat rapatnya buat apa. Bagaimana sistem kita membagi Al-Quran cuma satu. Karena waktu saya ke sana tidak bawa Quran, cuma Quran pribadi saya bagi. Begitu dilihat ribut semua. Akhirnya kita tentukan, ambil keputusan, Al-Quran itu setiap hari masuk dalam satu rumah. Begitu kita sambut membawa Al-Quran ke rumah yang menjadi gilirannya, subhanallah, dibuat pesta di rumah itu. Pesta besar. Dan kesenangan luar biasa, Al-Quran datang ke rumah kita. Dan semua mulai dari orang tua sampai anak membawa Al-Quran dan baca semampunya mereka. Bergiliran. Coba lihat pas hari pisah, pindahan Al-Quran dari rumah ini ke rumah itu, anak pun nangisnya luar biasa. Menunggu kapan kesempatan lagi Al-Quran bisa balik ke rumah ini. Kita mohon maaf, saking banyak Al-Quran malah debu lebih banyak sekarang. Atau kita orang sudah membawa Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran dalam setiap Ramadan, kita baca. Habis selesai Ramadan, kita masukin dalam lemari dan kita kunci. InsyaAllah ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Begitu sikap kita sekarang. Akibatnya apa? Nikmatan yang kita dapat, kemudahan rezeki yang kita dapat, semua tidak ada berkahnya. Kita merasa masih kesempitan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita minta sesuatu yang tidak ada, syukuri yang sudah ada. Kita belum lunas syukur kita. Belum lunas. Kalau ini sudah lunas, insyaAllah yang belum ada akan datang sendiri. La in syakartum, la azidannakum. Cuman kita sibuk, yang sudah ada dilupakan, kita minta yang belum ada, akhirnya bertambah banyak tugas kita untuk mensyukuri yang sudah lalu dan yang belum datang. Berat jadinya. Tapi kalau kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terjamin. Dan yang paling tinggi dalam syukur kita bukan hanya ucapan, tapi syukur itu dua hal. Ucapan dan perbuatan. Allah memberikan nikmat harta, kita gunakan harta itu di jalan Allah. Allah berikan nikmat sehat, kita gunakan sehat itu untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan nikmat mata, kita berbanyak melihat Al-Quran. Allah memberikan kaki, kita berlangkah-langkah ke masjid. Dan mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak tahu memanggil Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Kautsar atau jamaah acara Isra Mi'raj. Apa yang kira-kira tepat untuk dibantu? Kalau jamaah Masjid Al-Kautsar, berarti jamaah yang ramai seperti ini, salat subuh sama juga ramai. Gimana Pak salat subuhnya? Berarti kita punya masalah. Mari kita sama-sama mempelajari hikmah daripada Isra Mi'raj. Mohon maaf, saya tidak akan menceritakan sedetail Isra Mi'raj itu apa. 6 kali bertemuan belum tentu habis cerita Isra Mi'raj. Tapi saya berusaha
singkat, padat, tapi insya-Allah bermanfaat. Lewat firman Allah Subhanahu wa taala suratul Isra yang dibacakan oleh qari kita tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Dimulai ayat ini dengan firman Subhan. Saya tertarik ayat Al-Quran itu semua sebuah kata punya hikmah. Tidak sembarangan Allah membawa bahasa. Beda Subhan sama Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Fatiris Samawati wal Ard. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba walam yaj'al lahu iwaja, suratul Kahfi. Ini banyak ayat mulai dengan Alhamdulillah. Kenapa ayat ini hanya dipilih dengan firman Subhan? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu di luar batas manusia. Di luar kemampuan manusia. Hanya yang mampu menwujudkan atau melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj hanya yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau kita melihat sebuah masjid yang mewah dan luar biasa, kita ucapkan apa? Subhanallah. Kalau kita masuk rumah seorang dan rumahnya besar, mewah, kita ucapkan apa? Subhanallah. Kalau kita melihat sesuatu peristiwa yang dahsyat, yang menarik perhatian kita, kita ucapkan apa? Subhanallah. Kalau kita lihat seorang ibu yang cantik luar biasa, kita ucapkan apa? Astaghfirullah. Kok subhanallah mulu? Astaghfirullah. Kalau kita lihat seorang ibu bukan muhrim kita, punya orang lain, astaghfirullah, bukan subhanallah. Malah subhanallah enak kita lihat. Berarti terus halal jadinya. Kalau pandangan mata pertama melihat boleh dihalalkan oleh Islam, tapi tidak boleh lama. Jadi ada orang lihat, Ustaz masih satu-satu. Alasannya karena masih pertama ternyata panjangan. Tapi begitu kita tahu wanita ini bukan hak kita, bukan muhrim kita, langsung kita tutup, menjaga pandangan kita dan mengucapkan astaghfirullah. Kenapa? Karena pandangan mata sekali melihat itu panahnya syaitan. Kalau kita teruskan melihat panahnya setan karena hati kita, baru muncul rasa syahwat dan hal-hal yang diharamkan oleh Islam. Fantas kita mimpi buruk. Tapi begitu kita jaga pandangan, Allah ganti dengan cahaya kalbu. Ini mata menjadi bisa memperbaiki kalbu dan bisa merusakkan kalbu. Hati-hati. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Yang belum bisa bahasa Arab susah memahami Al-Quran. Harus buka Quran terjemahan atau buka Quran buku tafsir supaya bisa menhayati Al-Quran. Allah sudah menjelaskan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau engkau melihat turunnya Al-Quran di atas gunung-gunung akan hancur jadi pasir, jadi tanah. Ini gunung yang dikenal sebagai batu keras dan kasar, tapi bisa hancur dan karena kekuatan khusyuknya dari Al-Quran. Tapi manusia sudah memiliki hati, na'udzubillah, lebih kasar daripada batu gunung. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Di sini Allah membawa firman-Nya bi'abdihi. Kenapa tidak dibawa Subhanalladzi asra bi Muhammad? Subhanalladzi asra bi Nabi. Subhanalladzi asra bi Rasul. Subhanalladzi asra bi Habib. Kenapa dibawakan bi abdihi? Ini sebuah tingkatan yang amat mulia yang diharapkan oleh semua hamba-hamba Allah yang saleh. Wa adkhilna bi rahmatik fi ibadika as-salihin. Dalam golongan hambamu. Bapak Ibu, kita sebagai hamba Allah, betul? Semua manusia hamba Allah. Tapi apakah Allah menerima kita sebagai hambanya? Ini yang harus cari jawabannya.
Kalau Nabi kita sudah berhasil, Allah sudah sendiri memanggil bi'abdihi. Nabi kita sudah berhasil menuju ke martabat yang tertinggi sampai Allah sendiri. Bukan Nabi Muhammad berkata, aku hamba Allah, tapi Allah berkata, ini hambaku. Beda. Bi'abdihi. Kata ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berhasil menjadi hamba yang sempurna, bertaat kepada Allah lahir batin, baru dia mendapatkan martabat Allah memanggil dia sebagai hamba. Bi'abdihi. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kenapa di sini ada Masjidul Aqsa? Kenapa tidak diselesaikan masalah lewat Masjidul Haram? Masjidul Haram sudah naik Mi'raj kemudian pulang lagi. Kenapa terbawa Masjidul Aqsa? Ada dua alasan. Yang pertama, supaya kita tahu pentingnya Masjidul Aqsa bagi umat Islam. Dan Masjidul Aqsa karena kiblah yang pertama bagi umat Islam. Alasan yang kedua, Masjidul Aqsa dikenal oleh kufar Quraisy. Jadi kalau Rasul mau menceritakan peristiwa Isra Mi'raj kepada kufar Quraisy, harus ada sesuatu yang diceritakan. Itulah kunjungnya kepada Masjidul Aqsa. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekeliling Masjidil Aqsa. Ini menjadi berita rahasia dan gembira bagi umat Islam. Kalau Allah sudah berkahi Masjidul Aqsa dan sekelilingnya, akan kembali lagi kepada tanah umat Islam. Memang sekarang dikuasai oleh Yahudi, tapi nanti ada satu saat membuktikan firman Allah, alladzi barakna haulahu, akan kembali lagi di tangan umat Islam. Innahu huwas sami'ul basir. Subhanallah. Dimulai subhan, diakhiri sami'un basir. Bapak Ibu, cuba kita fikirkan, peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa dahsyat kan? Peristiwa yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Peristiwa di luar kemampuan manusia. Yang hanya mampu, hanya Allah yang maha mampu dan maha kuasa. Sebenarnya dari peristiwa Isra Mi'raj, fantas diakhiri ayat ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu ala kulli syai'in qadir. Karena peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang dahsyat. Kalau Allah menunjukkan dalam Al-Quran banyak peristiwa dahsyat, mendirinya langit dan dibersiwakan bumi, kemudian menghidupkan orang mati dan mematikan orang yang hidup, innahu ala kulli syai'in qadir. Tapi kenapa di peristiwa Isra itu, kenapa tidak dibawakan innahu ala kulli syai'in qadir, dibawakan innahu huwas sami'ul basir? Ada alasan, bukan main. Semua di dalam Al-Quran tidak ada yang kata di depan, kata di belakang, diakhiri azizun hakim, diakhiri sami'un basir, diakhiri aliyun azim, semua ada kaitan. Bukan sembarangan taruh nama-nama Allah begitu. Ternyata sebelum peristiwa Isra Mi'raj ada banyak cerita dan banyak hal yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu belajar bahasa Arab. Ya Bu, Ibu belajar bahasa Arab supaya kita fahami, paling tidak kita fahami apa yang kita baca dalam salat kita. Atau nikah aja sama orang Arab. Innahu huwas sami'ul basir, Allah maha mendengar dan maha melihat. Apa yang didengar oleh Allah, apa yang dilihat oleh Allah. Yang didengar oleh Allah dan yang dilihat oleh Allah peristiwa sebelum Isra Mi'raj. Salah satu yang memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istrinya Siti Khadijah. Sebelum Rasul jadi Nabi dan sesudah jadi Nabi, begitu rela dan ikhlas Siti Khadijah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah berusia 40 tahun dinikah dan Rasul 25 tahun. Bersama-sama 25 tahun. Meninggal Siti Khadijah, usia Rasul sudah 50 tahun. 2 tahun Rasulullah tidak nikah sesudah meninggal istri Siti Khadijah. Karena cukup sedih Rasulullah atas kehilangan Siti Khadijah. Kenapa tidak bisa sedih?
Pasti sedihnya Rasul karena Siti Khadijah seorang wanita yang salihah, yang cantik, kaya, dan begitu mentimpahkan kekayaannya semua untuk agama Allah. Tidak ada yang tersisa. Dan karena berjuangan Siti Khadijah sama Rasul untuk agama Islam begitu ikhlas dan diterima di sisi Allah, Allah turunkan malaikat Jibril. Rasul lagi berhiburan, senang-senang sama Siti Khadijah. Datangnya malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul menjawab, waalaikumsalam. Ada titipan dari Allah. Untuk siapa? Untuk Siti Khadijah. Apa titipannya? Allah kirim salam. Subhanallah. Siapa yang kirim salam kepada siapa? Allah kirim salam kepada Siti Khadijah. Lewat malaikat Jibril melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berikan khabar gembira kepada Siti Khadijah, abshiri bi baitin fi rabadil jannati la nasaba fihi wala khasab. Disediakan istana di dalam surga, tidak ada kesepian di situ dan tidak ada kelelahan dan kecapean. Untuk membalas perjuangannya beliau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantas Rasul sedih begitu meninggal Siti Khadijah. Sampai dua tahun Rasul tidak nikah. Sampai usia 52. Habis 52 baru nikah dengan istri yang kedua. Siapa? Siti? Siti? Yang boleh tahu jawabannya saya kasih hadiah 5.000. Istri yang kedua siapa? Aisyah? Bukan. Tak dengar? Apa? Hafsah? Bukan, Pak. Siti Saudah. Istri yang kedua Siti Saudah. Usia Rasul 52 tahun, Siti Saudah 82 tahun. Ini yang belum tahu cerita kenapa Rasul banyak istrinya. Kalau kita dengar dan belajari dalamnya, jangan kita berkata Rasul itu kan perempuan. Seperti sekarang yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Katanya Rasul suka perempuan. Buktinya banyak istrinya. Ya, macam Saudah. Siapa sekarang ada di dunia ini punya istri lebih tua 30 atau 40 tahun? Mau diapain? Ya, kalau sudah 80 tahun mau apain? Berarti di sini Rasul nikah bukan karena syahwat. Cuma ada kemaslahatan. Seorang wanita sudah tua tidak punya siapa-siapa yang dilayani, Rasul rela menjadi pelayanan untuk dia. Menghiburkan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan di tahun yang sama, sesudah meninggal Siti Khadijah radhiyallahu anha, cukup membuat Rasulullah sedih, tapi tetap tidak memberhentikan dan tidak menghentikan tugasnya, menjalankan dakwahnya, menyebarkan agama Allah. Meninggal pamannya Abu Talib. 1 tahun Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib. Walaupun pamannya Rasul Abu Talib tidak masuk Islam, tapi cukup rela dan begitu luar biasa berjuangannya untuk membela Rasulullah SAW. Dan sebagai Abu Talib ketua Quraisy, selama Abu Talib masih ada, Quraisy tidak berani mengganggu Rasul. Tapi begitu meninggalnya Abu Talib, di tahun yang sama meninggal Siti Khadijah, sampai dinamakan ulama Amul Huzn, tahun sedih. Tahun sedih, Rasul sedih. Begitu meninggalnya pamannya Rasulullah Abu Talib, mulai Quraisy memberanikan diri terhadap Rasul. Dicaci maki, dihina, dibuang kotoran unta di atas kepala Rasulullah SAW. Coba lihat ujian yang dihadapi oleh Rasul. Tapi Rasul tidak pernah memilih balas dendam. Atau bisa Rasul angkat tangan dan berdoa kepada Allah supaya Allah habiskan Quraisy ini. Tapi Rasul memilih sabar dan mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk dan hidayah untuk kaumku karena mereka belum tahu. Itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Begitu kondisi dan keadaan yang di Makkah, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Melihat sedihnya Rasul meninggal Siti Khadijah dan meninggal pamannya Abu Talib. Allah Maha mendengar apa kata-kata Quraisy terhadap Rasul sesudah meninggal pamannya. Allah Maha mendengar apa yang diucapkan oleh Quraisy caci maki Rasulullah SAW. Allah Maha melihat kotoran unta yang dibuang di atas kepala Rasulullah. Innahu huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Cukup hanya segitu saja? Tidak. Rasul memperjuangkan, kalau memang ahlu Makkah tidak mau terima, coba saya ke At-Taif. Barangkali di ahlu Taif ada yang bersedia menerima dakwaku. Pergi ke sana bertemu dengan tokoh masyarakat di sana, malah mereka menolak. Bukan hanya sebatas mereka menolak dakwahnya, malah lebih parah. Menyuruh anak-anak kampung yang belum mengerti untuk melebar Rasul. Kata mereka, seorang tokoh masyarakat di sana, inilah seorang datang, seorang gila mengganggu kampung kita. Namanya anak-anak, semua membawa batu, melemparkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan ini orang gila, keluarkan dari kampung. Ini orang gila, keluarkan dari kampung. Dan Nabi kita berdarah sallallahu alaihi wasallam sampai saking banyak darahnya nempel sandal Rasul di bagian kaki tidak bisa dilepas. Sallallahu alaihi wasallam. Apa cobaan yang kita dapat? Belum apa-apa. Kita selama ini yang merasa dirinya sudah diuji Allah, kalau dia memfikirkan ujian yang dihadapi oleh Rasul, kita belum apa-apa. Rasul pulang ke kota Makkah, dalam perjalanan mampir ke sebuah kebun yang tanamannya anggur yang dimiliki oleh keluarga Quraisy. Rasul mampir di sana istirahat sambil membersihkan darahnya. Di situ seorang yang punya kebun anggur itu, karena kota At-Taif dikenal sebagai salah satu tanamannya adalah anggur, karena dia daerah dingin. Rasul duduk di sana istirahat, yang punya kebun itu seorang dari Quraisy, ada hubungan keluarga sama Rasul. Mereka berkata kasihan, bukan kasihan karena agama, tapi kasihan karena kekeluargaannya, rahim, ada rahim. Mereka menyuruh seorang anak buahnya, orang Nasara, bekerja di kebun itu. Dia memberikan anggur. Anak buah itu bernama Addas. Wahai Addas, bawa anggur kepada Muhammad. Kasihan dia, pasti lapar. Habis dilembar berdarah, dibawakan Addas. Addas itu seorang Nasara, bekerja di kebun itu, membawakan anggur dan Rasulullah makan. Sebelum Rasul makan, mengucapkan Bismillah. Addas kaget. Addas berkata, saya sudah lama di negeri Arab ini, pertama kali mendengar ucapan ini. Bismillah. Rasul bertanya, iman kamu dari mana? Kata Addas, saya dari kota Nainawa. Dari kota Nainawa. Kata Rasulullah, subhanallah, Nainawa, kota saudaraku Nabi Yunus. Nainawa, kota saudaraku Nabi Yunus. Addas kaget lagi. Eman ente tahu Nabi Yunus? Tahu. Dia saudaraku Nabi dan aku Nabi. Langsung Addas begitu mendengar ucapan Rasul, bisa tahu nabinya Nabi Yunus, dia melemparkan diri dan mencium tangan Rasulullah sama kakinya. Orang yang punya kebun bosnya ini kaget. Kok disuruh antar anggur malah dicium tangan-tangan Rasul. Gila Addas. Dipanggil kemari. Kamu apain? Kok kami suruh antar anggur kok malah... Apa jawabannya Addas? Ini seorang yang paling suci di bumi. Dia menyampaikan sebuah berita kepada saya yang tidak boleh ditahu selain orang Nabi. Subhanallah. Ini semua Bapak Ibu peristiwa ini sebenarnya di belakangnya ada rahasia untuk menghiburkan hati Rasul. Sedih meninggal Siti Khadijah, pamannya, cukup luka dan berdarah habis dilembar oleh ahlu Taif. Ini Rasulullah dalam kondisi ujian berat, perlu kesenangan, banggakan hatinya, hiburkan jiwanya sallallahu alaihi wasallam. Lewat berita pertama Addas. Rasul mulai agak sedikit, kalau bahasa kita, lega. Kemudian tidak lama Rasul melanjut perjalanan. Allah kirimkan bangsa jin saat Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Buka suratul Ahqaf ayat 29 sampai ayat 32.
Cuba Allah gambarkan bagaimana bangsa jin menhayati bacaan Nabi kita di tengah malam perjalanannya kembali dari At-Taif menuju ke Makkah. Bangsa jin banyak ribuan datang mendengar bacaan Rasulullah. Malah mereka menikmati sambil Allah turunkan ayat menggambarkan apa yang dilakukan oleh jin terhadap Rasul saat mendengar bacaan Al-Quran. Allah jelaskan di suratul Ahqaf ayat 29 dan ayat 30 sampai ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين صدق الله العظيم. سبحان الله. Nikmat Al-Quran. Nikmat, apalagi kalau kita baca sesudah tahu ceritanya. Nikmat, bayanannya nikmat, terasa tersentuh hati kita. Habis itu Rasulullah SAW meneruskan jalanannya. Di malam hari peristiwa Isra Mi'raj. Ini masih hati Rasulullah belum sempurna kehilangan sedihnya. Karena Rasul memfikirkan Ahlu Taif yang telah dilembar. Rasul memfikirkan banyak umatnya yang membutuhkan dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau manusia cukup mensedihkanmu, manusia menolak dakwahmu, manusia tidak menghargaimu, datanglah kepadaku, aku akan tunjukkan yang istimewa bagimu. Itulah Isra Mi'raj. Berangkat naik sebuah binatang yang dinamakan Al-Buraq, setiap langkah sepanjang mata melihat. Perjalanan Quraisy 1 bulan ke Masjidil Aqsa, 1 bulan balik lagi 2 bulan. Rasulullah berjalan Isra Mi'raj, di antara riwayat Isra Mi'raj pulang lagi ke Makkah, tempat tidurnya masih hangat. Kalau kita baru bangun tidur, kasur tidur kan masih hangat kan? Ini yang membuat kita karena hangatnya kasur tidur susah bangun subuh. Nikmat, enak, tidak mau bangun. Tidak lama, 5 menit, 10 menit kita balik lagi, kasur kita sudah dingin. Tapi coba bayangkan, Isra Mi'raj sampai ke langit yang ke-7. Pulang lagi, kasur tidur masih hangat. Karena kalau Allah kun fayakun, tidak bagi waktu. Tidak ada waktu. Tidak bagi menit, tidak bagi, tidak ada. Rasul Isra. Sampai di Makkah, sampai di Masjidul Aqsa, ditunggu-tunggu di sana para Nabi dan Rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, "Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum." Thumma ja'akum, kapan datang Rasul kepada para nabi dan Rasul? Waktu Isra Mi'raj. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala a'aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Apakah para nabi dan rasul sudah iqrar Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir? Mereka sudah iqrar. Jawabannya para nabi dan rasul, qalu aqrarna, qala wa ana ma'akum minasy syahidin. Allah jadi saksi. Ditunggu-tunggu di sana para nabi dan rasul, 124.000 nabi, 313 rasul. 124.000 nabi, 313 rasul. Ini jumlah seluruh nabi dan rasul. Allah sebagian para nabi dan rasul Allah menceritakan, sebagaimana di dalam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul. Ada banyak yang Allah hanya ceritakan singkatnya saja tanpa diberikan nama nabinya, dan ada cerita umat dan nabi dan rasul yang Allah tidak pernah menceritakan. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Sebagian rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, sebagian kami sembunyikan. Tapi waktu Isra Mi'raj Allah kumpulkan semua.
Beristiwa Isra Mi'raj ditunggu-tunggu di Masjidil Aqsa 124 Nabi, 313 Rasul. Setiap Nabi belum tentu Rasul, tapi setiap Rasul duluan jadi Nabi. Habis selesai Rasulullah SAW salat, ada orang bertanya, Iman ada salat sebelum Isra Mi'raj? Ada. Sebelum terbitnya matahari dan sesudah tenggelamnya matahari. 2 rakaat, 2 rakaat. Malam pertama difardukan 2 rakaat termasuk salat malam menjadi wajib dan fardu. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai al-laili wa nisfa wa thulutsahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Sebagaimana penjelasan Allah di surat Al-Muzammil ayat yang terakhir, Allah memfardukan salat malam. Begitu datangnya salat 5 waktu, diringankan salat malam menjadi sunnah. Habis mereka para nabi dan rasul bayat kepada Rasul dan bersaksi dan berikrar Nabi kita Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi yang terakhir. Dan kalau Ahmadiyah belajar Isra Mi'raj dalam sejarah dan benar, insyaAllah tidak tersesat. Cuman karena Ahmadiyah belum tahu Isra Mi'raj itu, seluruh para Nabi dan Rasul sudah bayat dan berikrar Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Dan sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran Surah An-Nisa. Nabi Muhammad SAW habis Isra, naik. Jadi ada Isra dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari bumi ke langit. Seluruh perintah agama Allah lewat wahyu. Haji, puasa, zakat, silaturahim, akhlak, berbakti baik sama orang tua, bersedekah, semua turun lewat wahyu. Kecuali satu, lewat Allah langsung memanggil Nabi Muhammad SAW. Ada urusan penting. Ya Jibril, wahai Jibril, bawa Nabi Muhammad kemari. Bertemu denganku. Bertemu dengan Allah. Ini merupakan kepentingan. Fardu salat difardukan di langit yang ketujuh. Berarti martabat salat tinggi di sisi Allah. Yang kedua, Allah tidak menurunkan perintah salat lewat wahyu, tapi Allah menyuruh Nabi kita Nabi Muhammad naik untuk bertemu dengan Allah. Apa yang kita belajar di sini? Kalau ada orang di antara umat Islam yang ingin bertemu dengan Allah, salat. Karena salat tidak bagi lewat siapa-siapa. Bisa kita bertemu dengan seorang ulama, seorang salih, atau seorang habib. Tolong habib, doakan. Boleh kan? Ya, minta didoakan sama orang salih. Tolong habib, doakan. Tapi tidak bisa kita berkata, tolong habib, salatkan. Kok habib salatkan? Artinya boleh seorang mewakili kita salat, saya hari ini malas, antum aja salatkan. Tidak bisa. Oleh karena itu, hargailah salat dan jagalah salat sebelum disalati. Kalau tidak mau salat, nanti disalati. Malah menurut ulama, sebagian besar ulama Ahlus Sunnah, seorang Muslim yang dikenal di satu tempat, orang itu tidak pernah salat. Disaksikan oleh banyak orang, ini orang tidak pernah salat. Dia Muslim, tapi tidak pernah salat. Kalau dia meninggal dunia, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disalati, tidak boleh dimasukkan masjid, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan umat Islam. Karena dia bukan Muslim lagi. Coba lihat saking pentingnya salat. Tapi dalam salat sudah disaksikan oleh banyak orang, ini orang tidak salat sama sekali. Tidak salat jamaah dan tidak salat sendiri. Sendiri pun tidak salat. Nabi Muhammad SAW waktu Mi'raj bertemu di langit yang pertama Nabi Adam. Kata Rasulullah, oh tinggi amat Nabi Adam. 70 meter. Dan di hadis yang sahih, ahli surga nanti kalau masuk surga, semua rata-rata tingginya seperti tinggi Nabi Adam. Jadi bapak ibu nanti jadi tinggi. Dan dalam sejarah, sejak Nabi Adam, manusia mulai dari situ berkurang tinggiannya. Berturun, turun sampai sekarang. Saya tidak tahu nanti kapan. Jadi orang Indonesia sebendek apa saya tidak tahu. Kata Rasulullah SAW, saya melihat Nabi Adam kalau lihat ke sebelah kanan senyum. Kalau lihat ke sebelah kiri nangis. Nabi Muhammad bertanya malaikat Jibril, kenapa Nabi Adam senyum ke sebelah kanan dan nangis ke sebelah kiri? Malaikat Jibril menjawab, Nabi Muhammad kalau lihat ke sebelah kanan melihat keturunan Nabi Adam yang masuk surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang yang sudah dilihat oleh Nabi Adam sebelah kanan. Jamaah Masjid Al-Kautsar. Amin. Dan kalau lihat ke sebelah kiri, keturunan Nabi Adam yang membuat beliau nangis,
yang masuk neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu serta keluarganya selamat dari neraka jahanam. Lanjut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Zakaria, di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Isa, di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sudah hafal Bapak Ibu? Di langit yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Yahya dan Zakaria, yang ketiga Nabi Isa, yang keempat Nabi Idris. Ada riwayat di yang ketiga Nabi Isa dan Nabi Yusuf. Kemudian yang keempat Nabi Idris, sebagaimana firman Allah di surat Maryam, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Yang kelima Nabi Harun, yang keenam Nabi Musa, yang ketujuh Nabi Ibrahim. Kata Rasulullah SAW, saya melihat Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Kata ulama, Al-Baitul Ma'mur adalah Ka'bah langit. Sebagaimana ada Ka'bah di bumi, ada Ka'bah di langit. Ka'bah bumi ditawafi oleh manusia, Ka'bah langit ditawafi oleh malaikah. Nabi Muhammad melihat ribuan malaikat tawaf. Rasul bertanya, ya Jibril, ini berapa malaikat? Malaikat Jibril menjawab, saya tidak tahu jumlahnya berapa. Tapi setahu saya, setiap sekali tawaf, jumlah malaikat 70.000 malaikat. Begitu selesai tawaf, dia minggir, menunggu gilirannya supaya bisa tawaf lagi. Ada datang kelompok baru 70.000. Kata malaikat Jibril, yang sudah tawaf pertama menunggu gilirannya sampai hari kiamat tidak sempat. Itu tunjukkan apa? Begitu banyaknya malaikat. Sampai yang sudah tawaf pertama mau tawaf lagi tidak sempat karena masih giliran. Sampai hari kiamat. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat. Tapi yang jelas, Allah sudah memiliki makhluk yang 24 jam ibadah, tidak pernah bosan dan tidak pernah mengenal lelah. Manusia yang ibadahnya hanya sederhana dan singkat malah sombong sama Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billah. Habis itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik dan bertemu dengan Allah. Allah fardukan 50 salat. Salah satu sifat Nabi kita, seorang pemalu. Bunya akhlak istimewa, pemalu. Haya. Begitu diperintahkan 50 salat, sami'na wa ata'na. Turun Nabi Muhammad SAW. Setiap bertemu dengan Nabi mengucapkan assalam, assalamualaikum, mohon izin pulang. Ketemu Nabi Ibrahim, assalamualaikum, pulang. Ketemu Nabi Musa, assalamualaikum, mau pulang, di stop sama Nabi Musa. Ini sekarang ini ada cerita baru. Ini kalau Isra Mi'raj, beristiwa Isra Mi'raj, ada juga beristiwa antara Nabi Muhammad sama Nabi Musa. Ini tersendiri cerita. Kata Nabi Musa, saya bangga kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berbicara dengan Allah tapi engkau bertemu dengan Allah. Kalau Nabi Musa berbicara dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima, berbicara tapi lewat hijab, tidak bisa bertemu langsung. Tapi kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW bertemu langsung. Walaupun ada berbeda antara ulama, apakah bertemu zat Allah atau cahaya Allah, itu bukan menjadi bahasan kita. Itu dah usah diributkan dan dah usah. Yang penting intinya Rasul bertemu dengan Allah dan menerima perintah fardu 50 salat. Bertemu dengan Nabi Musa bertanya, bagaimana? Apa yang kamu dapatkan keagungan dan kemuliaan? Difardukan, kata Nabi Muhammad SAW. Difardukan atasku dan umatku 50 salat. Kaget Nabi Musa. 50 salat? Naik lagi. Kenapa? Untuk apa? Minta dikuranin. Umatmu tidak akan mampu. Naik Rasulullah. Minta dikuranin. Dikuranin 5. Tinggal sisa 45. Turun. Ketemu Nabi Musa lagi. Sudah selesai urusan sama Nabi Musa? Belum selesai. Dia stop lagi. Gimana berita baru? Alhamdulillah sudah 45. Naik lagi. Gimana? Naik lagi. Minta dikuranin. Umatmu tidak mampu. Nabi kita naik turun. Di sini ada satu pelajaran.
Bukan main Nabi Muhammad naik turun. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan fardu salat 5 sudah selesai. Kenapa Nabi Muhammad capek naik turun? Di sini ada pelajaran buat kita semua. Pertama, khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali minta sesuatu sama Allah akan Allah berikan. Buktinya Rasul naik turun berkali-kali minta dikuranin, masih Allah kuranin. Masih Allah berikan. Ini menjadi berkah untuk umatnya. Berapa kali minta sama Allah akan tetap Allah berikan. Dan kata Rasulullah, Allah tidak pernah bosan permintaan hambanya selama hamba tidak bosan berdoa. Sekarang kita kadang-kadang yang bosan doa. Ini masalahnya. Kalau bagi Allah tidak masalah. Yang kedua, hikmahnya naik turun, Allah tunjukkan tanda kasih sayangnya Allah kepada Rasul dan umatnya. Meringankan. Yang ketiga, begitu rasa Rasul berduli umatnya, bukan hanya berduli diri sendiri, tapi Rasul selalu memfikirkan umatnya, memberikan keringanan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Keberatan bagi Rasul kalau umatnya keberatan melaksanakan ibadah. Oleh karena itu Rasul berjuang memberikan yang termudah dan yang terbaik. Naik Nabi Muhammad SAW sampai mendapatkan alhamdulillah menjadi 5. Turun. Ketemu Nabi Musa lagi. Belum selesai sama Nabi. Gimana berita baru? Alhamdulillah sudah 5. Apalagi? Naik. Naik lagi. Sudah 5. Naik lagi. Minta dikuranin. Umatmu tidak akan mampu. Subhanallah. Jujur Nabi Musa. Benar kata Nabi Musa. 5 aja belum beres. Betul enggak Bapak Ibu? 5 aja belum beres. Tapi Nabi Muhammad merasa sudah cukup. Malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, minta terus dikuranin. Dan kata Allah di hadis yang qudsi yang dihasankan oleh ulama, kata Allah di hadis yang qudsi, kalau hambaku Nabi Muhammad naik lagi minta dikuranin dari 5, aku akan kuranin. Ini satu riwayat dihasankan di antara riwayat-riwayat Isra Mi'raj. Tapi itulah kata Allah, hadhihi faridati katabtuha alaikum hiya 50 fil ajri wa 50 fil amal. Ini faridatku. Dikerjakan hanya 5 tapi tetap pahalanya 50. Subhanallah. Disitulah Nabi Musa nangis. Kenapa Nabi Musa nangis? Karena beliau berkata, inilah umat yang datang sesudahku, tapi umatnya yang pertama masuk surga. Ini umatku yang saya kira umatku yang lebih besar, malah datang umat Nabi Muhammad jauh lebih besar. Yang membuat aku nangis karena amalan umat Nabi Muhammad dilipat ganda oleh Allah. Ini salah satu nikmat yang wajib kita syukuri. Coba bayangkan, baca Al-Quran, 1 ayat, 1 huruf dapat 10 kebaikan. Alif lam mim, bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf, kali 10 sudah 190. Dan berapa banyak kita baca? Apalagi pahala yang Allah sembunyikan dan diberikan keistimewaan di malam Lailatul Qadar. 1 malam saja kita habiskan, 1 malam, hanya 1 malam, bukan 1 hari dan malam, 1 malam. Artinya dari kurang lebih dari maghrib sampai subuh. Hanya itu namanya 1 malam. Kita habiskan antara aktivitas ibadah, salat malam, baca Al-Quran. Malam Lailatul Qadar, kalau diterima oleh Allah, kita dapat pahala sepanjang ibadah 83 tahun. Hanya 1 malam kita dapat ibadah 83 tahun, padahal umur kita belum tentu 83 tahun. Subhan. Inilah karunia Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya senang menghadiri dan silaturahim, bertemu dengan jamaah sekalian. Tapi saya perlu mengingatkan anda sekalian, hikmah dari kita sama-sama berkumpul di acara yang seperti ini, dan kita sama-sama mempelajari cerita Isra Mi'raj, bukan karena ada di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu bikin Isra Mi'raj. Ada enggak? Ada dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, adakan Isra Mi'raj? Tidak ada. Yang perlu kita perhatikan, yang namanya salat yang sudah jelas ada perintah dalam Al-Quran. Tapi kenapa kita umat Islam lebih ramai Isra Mi'raj yang tidak ada perintahnya? Tapi yang salat yang jelas-jelas ada perintahnya kita tidak pernah ramai.
Apakah masjid kita sudah menjadi seperti gereja? Jumat ramai, gereja Minggu ramai, sama-sama. Biar adil katanya. La haula wala quwwata, musibah. Malah salah satu dalam sepanjang sejarah saya belajari, selama umat Islam mencintai masjid, memakmurkan masjid, terutama salat subuh menjadi seperti salat Jumat, akan kembali bertolongan Allah untuk umat Islam. Malah itulah yang ditakuti oleh orang Yahudi. Dalam sejarah orang Yahudi, saya belajari sejarah 7 tahun. Di antara sejarah yang saya belajari khusus bagian orang Yahudi. Di antara orang Yahudi yang ditakuti terhadap umat Islam, kalau mulai umat Islam di salat subuh lebih ramai seperti salat Jumat, baru kita mulai takut terhadap umat Islam. Disitulah tanda kekuatan umat Islam. Nabi kita waktu hijrah, pertama amalan yang dia lakukan bangun Masjid Quba. Begitu masuknya Masjid Nabawi, bangun Masjid Nabawi sebelum mencari tempat tinggal. Ini memberikan bukti apa? Umat Islam, kebahagiaannya, keselamatannya adalah masjid. Cinta masjid, makmurkan masjid, muliakan masjid, ramai-ramai ke masjid, akan Allah makmurkan kehidupan kita. Terjamin bahagia, terjamin selamat selama kita berlangkah-langkah ke masjid. Malah ada satu hadis, walaupun sebagian ulama mendhaifkan dan sebagian menhasankan, saksikanlah bagi orang-orang yang suka berlangkah-langkah ke masjid, dialah orang beriman. Berarti tanda keimanan kita bolak-balik ke masjid. Saya punya ayah, subhanallah, masih ada. Beliau menceritakan 30 tahun tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Faham maksudnya? 30 tahun tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Berarti selalu didengar azan dalam masjid. Kita biasa masbuk, dengar azan, ayo kita ke masjid. Tunggu dulu, belum ikamat sih. Belum ikamat. Suka jadi masbuk. Malah heran kalau saya masuk masjid ada Jumatan, banyak kan suka salat di belakang. Supaya cepat keluar. Ada yang datang duluan, yang kita harap orang datang duluan, menghabiskan waktu sambil khatib naik mimbar, baca Quran, salawat, salat duha sebanyak-banyaknya, salat apa saja di dalam salat masjid. Karena selama kita duduk di masjid menjadi ibadah, datang duluan, malah kesempatan menjadi tidur di belakang. Tidur. Banyak masjid, saya masuk Jumat, begitu saya masuk, saya suka kadang-kadang duduk di belakang. Orang pada heran, yang orang kena sih, kok Syekh tumben di belakang? Ya saya mau lihat ini orang datang, masjid di depan sepi, duduk di belakang. Langsung begitu salat tahiyatul masjid, mencari tembok yang terdekat, udah. Tidur. Ya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan berbicara mensalahkan siapa-siapa, tapi satu masalah yang menjadikan musibah dan berantakan dalam kehidupan kita, salat berjamaah kita belum beres. Itu yang perlu kita belajari dari Isra dan Mi'raj. Menurut saya, Isra Mi'raj tak perlu dirayakan setiap hari sekali. Tapi Isra Mi'raj ada di dalam hari-hari kita 5 kali. Setiap hari ada Isra Mi'raj 5 kali. Itu kita datang makmurkan masjid. Datang ke masjid. Kita bisa dengan nyawa dan batin kita, dengan cahaya salat, bisa langsung bertemu dengan cahaya Allah di langit. Itulah salat. Bagaimana orang salih dengan 2 rakaat salat selesai masalah urusan dunia. Malah kita di dalam salat sekarang membawa masalah dunia. Akhirnya kita merasa tidak enak salat kita. Bapak Ibu, nikmati salat. Sungguh salah satu keindahan yang kita miliki sebagai orang muslim adalah salat. Saya akhiri 4 nasihat. Yang pertama, mulai hari ini saya mohon dengan segala hormat, saya mohon dengan segala rasa cinta saya kepada Bapak Ibu. Mulai hari ini, kalau memang kita benar-benar cinta Allah dan Rasulnya, mulai hari ini jangan sampai lagi tertinggal salat berjamaah. Menjadi bukti besar kita cinta Rasulullah. Karena orang yang cinta tidak perlu ditanya, cinta Rasul? Dia menjawab dengan suara yang keras, cinta. Tapi tidak pernah salat jamaah. Tak perlu cinta, tak perlu dengan suara keras. Datang, diam-diam, amalkan, salat berjamaah. Itu sudah bukti besar kamu cinta Rasul. Dan hari kiamat, Allah tidak akan bertanya, siapa yang cinta Rasul? Datang ke sini. Tak perlu, tapi Allah lihat buku amal kita. Siapa yang cinta Rasul, ada buktinya, ada amalannya. Alhamdulillah banyak aktivitas, banyak manfaat. Tadi maghrib ada
ta'lim, belajar. Berarti di sini banyak manfaat kita datang. Pertama silaturahim, saling kenal, saling tahu sahabat kita siapa yang sakit. Habis salat kita cari di rumahnya, kita doakan yang sakit. Di antara jamaah kita yang punya hajat, kita di luar sekali, di luar silaturahim kita dapat belajar ilmu. Banyak manfaat daripada masjid. Jadi saya mohon sekali lagi, jangan sampai tertinggal salat berjamaah demi rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jangan lewat satu malam belum pernah salat malam. Walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Dan salat malam mulai habis isya sampai azan subuh. Mau di awal boleh, mau sebelum tidur boleh, mau sesudah tidur boleh, dan mau salat malam atau tahajud, tidak harus tidur sebelumnya. Kalau anda suka tidur habis isya, tidur awal, alhamdulillah, insyaAllah ada kesempatan kita bangun nanti. Tapi kalau anda ketakutan, tidak tidur nanti, tidak bangun nanti malam, sebelum tidur laksanakan salat malam, tutup dengan witir, kemudian tidur. Ada kesempatan bangun lagi, alhamdulillah bisa salat malam lagi, tapi tidak ada witir lagi karena kita sudah witir duluan. Kalau seandainya kita meninggal dunia dalam keadaan tidur, alhamdulillah sudah tertulis nama anda sebagai ahli witir. Tolong jaga. Yang ketiga, jangan lewat satu malam, jangan lewat satu hari belum baca Al-Quran. Ayat yang pertama yang Allah turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sayang sekali kita umat Nabi Muhammad, ummatul Quran, tapi umat yang paling banyak buta baca Quran. Indonesia umat yang terbesar sedunia jumlah Islam, dan umat yang terbesar sedunia tidak bisa baca Quran. Betul. Ini bukan bicaraan sembarangan. Sayang sekali kan? Ini perlu kita perhatikan. Inilah salah satu target kami. Sejak saya datang ke Indonesia, alhamdulillah dengan bantuan Bapak Ibu, sekaligus doanya Bapak Ibu, menjadi spot dan energi bagi saya. Setiap tahun, alhamdulillah kita mengundang tamu-tamu istimewa dari Madinah dan dari Makkah. Tahun kemarin kita mendatangkan Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, Imam Besar Masjid Nabawi, dalam program Safari Al-Quran. InsyaAllah tahun ini kita mendatangkan Imam Kuba dan Qiblatain. Ada juga Imam Qiblatain khusus yang akan berkeliling sama kita Safari Ramadan untuk mensyiar Al-Quran. Dan tahun ini khususnya kita menghadirkan 8 imam untuk membantu tarawih dan aktivitas baca-baca Al-Quran. Dan banyak program, alhamdulillah ini semua hanya tenaga dan usaha sendiri atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sejak saya datang 2009 itu tidak pernah menghabiskan waktu. Jujur saja Bapak Ibu, sampai saya punya istri, jarang saya bertemu dengan istri. Kadang-kadang 4 bulan sekali. Oleh karena itu susah saya nikah lagi. Ya bagaimana mau nikah lagi, sama ditinggal. Malah saya tidak punya HP karena saya sedikit bermusuhan sama HP. Jadi yang mau kontak saya lewat asisten saya Yasin. Kadang-kadang istri telepon Yasin, kapan Syekh kosong saya mau ketemu. Jadi istri saya minta jadwal untuk bertemu dengan saya. Jumlah apa yang saya kurbankan demi Allah Bapak Ibu, saya bukan datang dari Madinah untuk beristirahat dan bersenang-senang di Indonesia. Saya datang punya satu tujuan dan satu target, supaya Bapak Ibu diselamatkan oleh Allah dari neraka Jahannam, supaya anak Bapak Ibu menjadi penghafal Al-Quran, supaya kita punya sesuatu yang membanggakan kita di hadapan umat hari kiamat. Itu yang perlu kita berjuangkan. Sungguh semua perjuangan itu tidak ada yang bermakna dan tidak ada arti, malah sia-sia kalau perjuangan itu tidak dilipatkan dengan agama. Agama ini, agama membawa kita selamat. Yang kita semua sama-sama sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Jahal waktu ditawarkan untuk berkata kalimat syahadat, dia tidak mau. Hei Abu Jahal, ucapkan kalimat syahadat, kata Rasul, aku jaminkanmu selamat dari neraka. Maaf, tak bisa. Kenapa? Kenapa tidak mau? Apa jawaban beliau? Saya kalau ucapkan kalimat syahadat harus bersedia lahir batin untuk memperbaktikan kalimat itu. Mohon maaf kita terlalu gampang ucapkan kalimat syahadat, tapi masih kita banyak durhaka terhadap kalimat syahadat. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengajak semua, amalan yang keempat, bersedekah. Salah satu perjuangan, jujur saja Bapak Ibu, alhamdulillah selama ini
semua perjuangan kita, alhamdulillah nyata dan jelas bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Semua bantuan sedekah Bapak Ibu alhamdulillah semaksimal mungkin disalurkan untuk perjuangan Al-Quran. Supaya saya bangga dan bahagia kalau saya mendengar setiap masjid di Indonesia insya-Allah memiliki imam yang sudah hafal Al-Quran. Malah saya waktu bertemu dengan Bapak Yusuf Kala sebagai ketua Dewan seluruh masjid di Indonesia, saya menyampaikan kapan saatnya ada aturan tidak boleh masjid terbesar di setiap provinsi dan kota tidak boleh lagi imam selain menghafal Al-Quran. Alhamdulillah beliau mulai sudah memerintahkan di kota Jakarta termasuk kota besar harus imamnya semua hafal Quran. Di antaranya masjid yang saya isi rutin, Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelum perjuangan kami belum ada imam hafal Al-Quran di masjid itu. Padahal Masjid Agung Sunda Kelapa termasuk masjid yang kedua sesudah Masjid Al-Istiqlal. Alhamdulillah habis kami masuk di sana, sekarang imam masjid ada 8 imam hafal Al-Quran. 30 juz, bukan juz 30. Itulah Bapak Ibu perjuangan kami. InsyaAllah termasuk untuk keluarga besar PT Badak, InsyaAllah menjadi keluarga besar yang saya harapkan salah satu perusahaan yang InsyaAllah mampu melahirkan sebanyak-banyak karyawan yang hafal Al-Quran, InsyaAllah PT Badak, InsyaAllah. Saya harap dengan kehadiran sambutan tadi, tolong harapan kami disampaikan kepada yang tanggung jawab. Ini amanat. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita sama-sama. Sebelum tutup doa, saya mengharapkan semua infaknya, bantuannya, semua yang hadir tanpa kecuali. Kenapa saya mengharapkan sedekahnya? Karena kita sama-sama baru salat Isya berjamaah. Habis salat Isya berjamaah, kita duduk di majlis ilmu. Itu namanya ibadah. InsyaAllah kita tutupi dengan doa, itu fantas juga ditutupi dengan sedekah. Kenapa? Karena saya mendapatkan satu pelajaran. Di dalam Al-Quran, Allah selalu mengikatkan sedekah dan salat. Kita sama-sama hafal. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, wa yuqimuna as-salah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan banyak ayat yang lain yang tidak jauh artinya dengan ayat ini, yang Allah gambarkan zakat, sedekah dan infak sama salat. Saya mendapatkan satu pelajaran dari penghalaman saya, sedekah sesudah salat sangat luar biasa untuk memurahkan rezeki. Kita habis salat Isya, sama-sama kita belajar ilmu, majlis ilmu seperti ini, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, biar insyaallah jadi sama-sama sempurna dan diridai Allah. Saya mengharapkan semua tanpa kecuali, marilah kita sama-sama tutupi dengan sedekah. Saya mengharap sebelum kita tutup doa, tolong panitia yang bantu pihak di sana, ibu-ibu, tolong, maaf, boleh bantu? Ini tak apa-apa, surban saya bisa dibuka di sini. Yang punya surban lagi, boleh bagian sana. Bapak Ibu, saya mengharap semua tanpa kecuali, InsyaAllah, pesantren yang kami targetkan, InsyaAllah setiap tahun, mudah-mudahan di antara 1.000 sampai 3.000 menghafal Al-Quran, dari seluruh Indonesia. Dan semua pembina di pesantren itu tidak ada satu pun, semuanya alhamdulillah ustaz-ustaz, guru-guru dari Madinah dan dari Makkah, yang insyaAllah mereka akan membina keluarga kita, akan membina program ini insyaAllah. Termasuk di antaranya Imam Masjid Nabawi, kemudian Imam Masjid Kuba dan Imam Qiblatain, yang akan mereka juga membantu dalam aktivitas program hafal Al-Quran di pesantren kami. Oleh karena itu saya mohon supaya Allah berkahi aktivitas kita. Saya mohon semua Bapak Ibu bisa mendapatkan namanya tertulis dalam perjuangan dakwah, dalam memperjuangkan Al-Quran, supaya insyaAllah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala datang hari kiamat, nama kita sudah termasuk seorang yang membantu dan rezeki apa adanya, yang ikhlas, insyaAllah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tutup, yang ingin ada, tadi diusulkan kalau ada yang ingin bertanya, kalau tidak ada pertanyaan ya kita tutuplah dengan doa. Kalau ada yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan 2 atau 3 orang. Kalau tidak ingin bertanya karena sudah alhamdulillah semua faham, ya syukurlah. Baik, Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan, 3 pertanyaan ya Pak Ustadz ya. Siapa yang ingin bertanya? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Syekh, barangkali ada cara-cara tertentu untuk menghafal Quran, karena
Saya ingin menanyakan bagaimana cara kita seperti kita yang sudah tua-tua umurnya ini. Barangkali mungkin masih ada kesempatan. Saya kira itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan bagus. Jawabannya ceramah. Perlu ceramah, jadi 1 jam lagi. Tapi saya singkat saja. Alhamdulillah saya sebagai memiliki keahlian di bidang Al-Quran, alhamdulillah kami memang membawa program yang belum ada di Indonesia. Dan alhamdulillah sudah dibuktikan. Dan kami dalam program ini sudah membantu pesantren Ustaz Yusuf Mansur dan membantu beberapa pesantren lain. Alhamdulillah dalam program kami punya program 10 kunci mudah hafal Al-Quran. Dan dalam 10 kunci itu tidak mengenal usia. Yang muda maupun yang sudah tua. Malah di antara yang sudah berhasil di Jakarta sejak saya membawa program ini, seorang ibu usia 69, awalnya buta huruf, tidak bisa baca Al-Quran, alhamdulillah 3 tahun hafal 30 juz. Usia 69. Program kami dalam 10 kunci, memang kita ada training di Jakarta, ada program khusus, ada seminarnya. Di antaranya 10 kunci itu mudah menghafal Al-Quran dalam waktu 1 tahun. Ada cara membaca Al-Quran, ada cara mempraktik, ada cara memegang Al-Quran, sambil ada cara menatur nafas yang membantu freeze otak, segarkan kepala, segarkan otaknya biar bisa cepat hafal. Dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan membuktikan di depan Bapak Ibu satu latihan saja yang kita biasa bawakan dalam training. Satu latihan saja. Saya ada satu latihan bisa dalam waktu khusus bagi orang lancar. Maksudnya lancar, bacaannya bagus, ya, tidak perlu belajar makharijul huruf, tapi bacaannya sangat lancar. Alhamdulillah ada satu latihan, 1 halaman bisa dihafal dalam waktu 10 menit. 1 halaman mushaf dalam waktu 10 menit, saya jamin Anda bisa hafal. Kalau saya membahas memang 10 kuncinya memerlukan waktu tersendiri, ya. Tapi yang berminat untuk maju ke depan, saya membawakan satu latihan saja. Saya membuktikan bagaimana cepat kemampuan manusia yang Allah berikan, apalagi kemampuan otak. Ya, kemampuan otak itu dahsyat. Tapi manusia selama ini tidak menggunakan otak. Padahal otak yang semestinya digunakan. Inna fi dzalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Coba Bapak Ibu angkat tangan. Bu, Bapak angkat tangan, boleh? Taruh di atas kepala. Ya. Gimana coba periksa di kepala ada otaknya enggak? Kalau memang ada otaknya, kenapa tidak digunakan? Salah satu luar biasa yang Bapak Ibu ada yang memberanikan diri, silahkan ke depan. Saya buktikan dalam satu latihan saja, insya Allah bisa hafal dan cepat. Yang beranikan diri silahkan, boleh? Antum? Silahkan datang. Ini yang bertanya beranikan diri maju. Saya minta Quran. Anda belum hafal kan? Hah? Sedikit-sedikit ya? 30 juz? Juz 30? Juz 30 sudah? Berarti kita tanya dari jalan juz 30 ya? Tapi saya mau lihat bacaannya, karena semakin lancar bacaannya, semakin cepat hafalannya. Ya, ini tergantung sekarang, kita mendengar dulu bacaannya Bapak ya. Silakan baca ayat ini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Ulang lagi. Hah? Lupa. Sama sekali? Satu kata? Summa aja. Yang lain hilang. Yang lain hilang. Sudah terbukti? Bapak belum hafal ya? Sekarang coba lihat latihan ini. Pertama,
cara memegang Al-Quran harus sesuai. Banyakan yang suka baca, memegang Al-Quran dengan cara ini. Apalagi posisi duduk, Quran di posisi bawah mata kita, akibatnya posisi otak kita akan menurun. Fantas suka ngantuk pas baca Quran. Ya, oleh karena itu kita rubah posisi kita. Cara yang tepat untuk memegang Al-Quran, cuman karena ini Al-Quran agak besar, mungkin terganggu sedikit, dihadapkan Al-Quran hadapan mata. Ya, berarti tidak boleh kepala kita. Ini untuk, bukan tidak boleh, kalau boleh mau baca Quran, kalau hukum agama ya boleh-boleh saja. Tapi ini kan latihan untuk cepat hafal Al-Quran, harus posisi seperti ini. Jadi dihadapkan kepada mata, begini. Ya, boleh megang? Tidak berat ya? Hah? Boleh ada yang bantu? Maaf. Ya. Sekarang saya minta, yang kedua, habis megang Al-Quran ini, yang kedua, Anda fokus kepada ayat yang Anda mau baca. Jangan baca, hanya fokus. Biarkan mata menjalankan tugasnya. Alat scan, kalau kita masuk surat di alat scan, sekali aja sudah bisa gambarkan surat itu. Mata manusia punya kemampuan 700 kali lipat daripada alat scan. Sekali lihat, bisa tersimpan. Cuma bagaimana cara proses simpanan itu dikeluarkan. Ini yang menjadi soalan. Bapak sebenarnya pas baca, karena kurang fokus, sudah simpan tapi masih bayanannya belum jelas. Tapi sekarang saya minta Bapak tambah baca, fokus saja kepada ayat ini. Tidak usah baca. Tidak usah baca. Biarkan mata saja yang menjalankan. Fokuskan saja. Fokus lihat ayat yang Bapak tadi baca. Difokuskan. Oh, lumayan dagdig tuh. Punya keluarga, Pak? Hah? Tapi tidak ada stres ya? Tidak ada. Maaf, coba lihat tangannya. Tidak boleh ada masalah mengganggu fikiran Papa kalau lagi fokus. Jadi bayanannya saja, maaf lupakan istri sama anak. Sebentar ya. Kemudian fokus kepada ayat ini. Yang tadi baru saja Bapak sudah baca. Salah satu membantu, ini yang ketiga, membantu supaya mata lebih fresh dan lebih bisa fokus, tarik nafas. Tarik nafas panjang. Kalau tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Ini apa hikmahnya? Semakin banyak oksigen dalam tubuh badan kita, semakin fresh otak kita. Karena otak ini kan tidak ada darah, tapi ada disebeling dengan oksigen. Tutup mata. Tutup mata. Ya. Tutup mata. Tidak boleh dibuka. Ya. Tutup mata. Tarik nafas panjang. Buang. Boleh lihat lagi? Difokuskan ayat itu. Tidak usah lihat yang lain. Sudah? Angkat Al-Quran. Sebenarnya tadi saya kasih waktu cukup panjang. Padahal ini, latihan ini sebenarnya karena mungkin pertama kali ya. Tapi kalau Bapak Ibu Anda nanti di rumah sering latihan ini, insya Allah berkali-kali nanti Anda punya kemampuan yang dahsyat seperti Imam Syafi'i. Sekali lihat bisa hafal. Ya. Tapi ini kan perlu latihan. Karena mungkin langkah pertama, oh ya Allah susah juga, belum bisa. Tidak apa-apa, jangan putus asa. 2 kali, 3 kali, 4 kali, seterusnya. Sampai insya Allah kita sudah memiliki kebiasaan yang luar biasa. Sekarang Bapak minta, saya minta tutup mata. Ikuti bayangan yang Anda lihat. 100% ayat itu sudah tersimpan. Saya tidak bisa bohongi mata. Tapi sekarang yang terganggu, kalau ada masalah akan ada sedikit debunya. Tidak bisa terlihat. Mungkin bisa terlihat sebagian, bisa lihat, ya sebagian lain tidak bisa lihat. Sekarang Bapak tarik nafas panjang, tutup mata, ada bayangannya muncul, adalah tulisan ayat tadi. Silahkan apa yang Bapak lihat, dibacakan. Tidak apa-apa, 10%. Tadi hanya thumma kan? Kita sekarang lihat, ada tambahan tidak? Ya, silahkan. Ikuti bayanannya saja, 100% sudah ada. Tapi perlu agak santai, tenang aja. Insya Allah akan lebih jelas. Semakin tenang akan lebih jelas. Tadi soal tulisan 100% sudah ada. Cuman yang mengganggu ini agak sedikit
sesuatu yang menjadikan agak tak jelas. Ya, silakan. ثم استجاب ربه ثم استجاب ربه فهدى ثم استجاب عليه ربه فهدى. Menurut saya beliau ambil sebagian terus loncat sebagian ya. Ya. Tapi 40% cukup bagus ya. Tapi perlu tenang Pak. Oh kurang. Ya tenang aja. Insya Allah saya minta Bapak nanti di rumah tolong praktik latihan ini. Insya Allah kalau Bapak sudah dalam kondisi ini di depan ribuan jamaah sudah 40%, insya Allah nanti di rumah pasti akan lebih santai. Ya terima kasih. Silahkan duduk. Terima kasih. Tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Silahkan siapa lagi boleh? Oh ini qari kita ini. Tapi belum hafal kan? Iya. Ya? Antum belum? Berapa juz hafal? Belum ada. Belum ada. Tapi suaranya bagus tapi belum hafal. Insya Allah inilah target kita. Qari-qari yang di Indonesia. Sekarang seluruh dunia kenal Indonesia melahirkan qari-qari'ah. Insya Allah kita tidak harap hanya qari-qari'ah yang dilahirkan, tapi insya Allah qari-qari'ah yang juga hafal Al-Quran. Jadi suara yang bagus disertai dengan hafal Al-Quran, luar biasa. Silahkan buka Al-Quran. Antum milih atau saya milih? Ini dah baru dites bacaan ya, kan sudah bagus ya. Ya, tinggal kita langsung aja. Suratul Anbiya belum hafal ya. Ini coba saya sekali lihat. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin wa hum mu'ridun. Subhanallah. Saya tidak perlu lihat sepanjang ayat, ujungnya aja alhamdulillah bisa sampai akhir. Subhana. Ya, sekarang boleh. Tidak usah baca. Beliau sudah bacanya bagus, tinggal Bapak fokus ke ayat baris atas. Ini lebih panjang dari Bapak tadi ya. Ini lebih panjangan. Udah lama. Ya, coba. Hah? Kaget ya? Coba baca yang kira-kira semampunya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب Bismillah karena awal ayat. بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Masya Allah. Ini dah hafal ya? Coba cari ayat lain ya. Dari yang susah ya? Tapi setahu saya, alhamdulillah selama saya belajar mencari susah dalam Al-Quran, tidak ketemu yang susah. Karena Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Kami telah memudahkan Al-Quran bagi belajar siapa yang mau belajar dan ambil pelajaran. Ternyata terbukti Al-Quran tidak ada susahnya. Yang susah siapa? Kita belum tahu. Kita belum tahu. Semoga insya Allah dalam kesempatan malam ini Allah berkahi Bapak Ibu semua, insya Allah menjadi ahlul Quran dunia akhirat. Ya. Fokuskan ke ayat ini. Fokus, tidak usah baca. Fokus saja. Ya. Tarik nafas panjang. Nah, lumayan tenang. Tutup mata, tarik nafas panjang. Ya, silahkan buka mata lagi, lihat ayat ini. Silahkan. قل الله ينجيكم من ذكر. Percaya diri. Awalnya sudah bagus, terus ulang lagi. قل الله ينجيكم من ذكر منكم. Saya bantu sedikit. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli.
ومن كل كرب. Tapi lumayan juga, 60%. Terakhir, ada yang bisa beranikan diri? Satu aja? Hah? Ya, terima kasih. Satu aja, boleh? Kalau boleh, ada yang, adik-adik kita? Hah? Siapa adik-adik kita? Boleh di sini? Ayo, maju, tak apa-apa. Saya kasih yang gampang aja. Karena kita juga mencari yang belum punya istri. Soalnya kalau sudah punya istri lumayan stres. Apa kabar? Usia berapa? 18 tahun. 18 tahun. Berapa juz hafal? Belum ada. Belum ada. Saya umur 13 tahun sudah jadi imam. Insya Allah lebih baik daripada saya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Hafal surah Yasin? Awalnya aja. Awalnya aja, akhir. Belum. Baik, saya kasih ayat yang terakhir surah Yasin. Silahkan Anda bacakan. Tolong bantu. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Lumayan lancar bacaannya. Sekarang saya minta Anda fokus ke ayat itu. Konsentrasi, tidak boleh ada pikiran terganggu, hanya fokus, biarkan mata betul-betul fokus ya. Kalau bahasa kita scan atau tukar lukis ya, tukar lukisan, dia sekali melihat orang depannya atau sesuatu dia bisa langsung. Karena yang menggerakkan tangannya bisa pas, kontrolnya di sini. Tarik nafas panjang. Tenang, tarik nafas. Wih, Allah luar biasa ini. Ini berapa jantung ini? Santai-santai aja sayang ya. Tarik nafas panjang. Ya, lepaskan diri ya, jangan tegang ya. Bebas saja, biasa-biasa aja. Coba fokuskan lagi ayat itu. Boleh Anda tarik nafas panjang dan tutup mata. Sudah ada bayanannya, tapi belum jelas ya. Sudah ada bayanan. Sekarang buka mata lagi, lihat lagi. Fokus banget ya. Tidak usah ada sesuatu yang mengganggu. Supaya mantap, biar lebih jelas, bisa bantu dalam tarik nafas panjang. Ditarik lewat hidung dan dibuang lewat mulut. Ya. Karena semakin santai, masih tegang ya. Iya, santai aja. Ya, angkat Al-Quran. Angkat sudah, selesai. Ya, santai aja, santai. Coba maaf tangannya begini. Ya, santai aja. Coba sekali lagi. Ya. Sekarang saya minta Anda dengan santai, relax, lihat sambil tutup mata, lihat pandangan ayat yang sudah di-scan oleh mata, tinggal ikutin saja. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu min kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanallah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Cuman ada tambahan wa min kulli ya, tapi 90%. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan menghafal Al-Quran. Saya harap nanti latihan ini di rumah. Ya, silahkan duduk. Bapak Ibu, memang ada banyak latihan seperti ini. Kita menggerakkan program ini lewat training seminar di Jakarta. Alhamdulillah banyak yang sudah berhasil. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan sudah menghafal sebagian besar dari Al-Quran. Tidak ada yang dalam program ini mengenal usia, yang tua bisa, yang muda bisa, yang belum bisa sama sekali buta huruf. Alhamdulillah dalam program ini dengan target dan tahapan. Karena saya punya keinginan 4 tahapan lewat program ini. Pertama, membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, fasih. Yang ketiga, dengan suara yang indah. Yang keempat, target yang terakhir, membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah membaca Al-Quran. Termasuk insyaAllah kalau sudah di tahap yang keempat, baru insyaAllah saya berani memberikan sertifikat namanya ijazah sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang sudah bisa membaca Al-Quran sebagaimana Allah turunkannya.
Kalau saya berkata bacaan Rasulullah, maksudnya apa? Membaca bacaan Rasulullah. Di mana Rasul berhenti berdoa saat baca? Di mana Rasul berhenti beristighfar dalam bacaannya? Di mana Rasul berhenti bertasbih dalam bacaannya? Di mana Rasul berhenti memohon surga dalam bacaannya? Di mana Rasul berhenti dalam bacaannya melindungi diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka dan ayat yang selainnya, agar kita saat membaca Al-Quran sebagaimana cara Rasul, baru kita akan terasa menjadi orang yang betul-betul bisa menhayati Al-Quran, baru kita terasa nikmatnya. Ternyata Al-Quran memang indah luar biasa. Tidak ada harta, tidak ada kehidupan yang bisa memberikan kebahagiaan selain Al-Quran. Harta yang tertinggi, harta yang termahal. Oleh karena itu, inilah yang saya berjuangkan Bapak Ibu di Indonesia, supaya umat Islam di Indonesia yang terkenal, yang terbesar sedunia, insya Allah dalam target kami ke depan menjadi negara yang terbesar yang menciptakan penghafal Al-Quran 30 juz. Mudah-mudahan dalam doa Bapak Ibu, dalam supportnya, bantuannya, ikhlasnya, dan saya titip doa juga setiap Bapak Ibu salat, setiap Bapak Ibu doa, setiap Bapak Ibu salat malam, saya mohon doakan saya. Doakan saya supaya Allah tetapkan kita ikhlas, istiqamah, memperjuangkan apapun kendala, apapun halangannya, apapun ujiannya. InsyaAllah kami teruskan perjuangan ini supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Maha mendengar dan Maha melihat majlis kita dan hajat kita. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman. Wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Jadikanlah kami bersama orang salih ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di majlis ilmu ini, di Masjid Al-Kautsar yang penuh barakat dan rahmat darimu. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surgamu ya Allah, di surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia untuk semua yang hadir serta keluarganya. Jadikan ya Allah semua yang hadir serta keluarganya ahlul Quran, penghafal Al-Quran, yang mengamalkan isi Al-Quran, yang menhayati dan menghidupkan Al-Quran. Ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir serta keluarganya mendapatkan malam ini segala ampunan dosanya, diampuni segala dosanya, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, panjang umur dalam keadaan sihat wal afiat, dapat kemudahan ke tanah suci haji dan umrah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kepada kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan kami anak salih salihah, anak salih salihah, anak penghafal Al-Quran, anak yang berbakti baik, anak yang membanggakan keluarganya, anak yang senantiasa menjaga nama baik keluarganya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan bermanfaat bagi kami, pertemuan yang menjadi saksi baik bagi kami di hadapan-Mu ya Allah, pertemuan ini yang membawa kepada kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dalam keadaan sihat wal afiat dan iman. Ya Allah, ma'murkan negeri kami Indonesia menjadi negara yang makmur, negara yang berkah, negara Al-Quran, negara Al-Quran, menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, kuatkanlah pemerintah kami menjadi pemerintah yang takwa, pemerintah yang adil, pemerintah yang jujur, pemerintah yang amanat dan ikhlas untuk agama-Mu dan ikhlas terhadap rakyatnya ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, angkat segala bala dan musibah. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur, hamba-Mu yang senantiasa bersabar. Ya akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon untuk semua bapa, ibu dan jamaah sekalian serta keluarganya, malam ini pulang ke rumahnya masing-masing membawa ridha-Mu ya Allah, membawa ridha-Mu ya Allah.
mendapatkan malam ini, untuk kita semua mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Karena dengan ridha-Mu ya Allah kami terjamin bahagia dan selamat dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, inilah doa kami, inilah ikhtiar kami memohon kepadamu sesuai perintah-Mu dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan nerima doamu. Ya Allah, inilah doa kami sesuai perintah-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami sesuai janjian-Mu. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janjinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa memberikan bermanfaat. Mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan bisa jumpa lagi dalam keadaan lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.